Pernah nggak sih teman-teman ngeliatin laporan keuangan, terus pusing sendiri lihat angka-angkanya? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng. Kita akan ubah semua angka yang rumit itu jadi sesuatu yang gampang dimengerti. Jadi panduan investasi yang jelas buat kita. Ini nih pertanyaan paling penting buat semua investor kan. Di tengah semua berita, semua rumor, gimana caranya kita tahu mana perusahaan yang beneran sehat? Gimana kita bisa misahin mana yang fakta, mana yang cuma omong kosong? Jawabannya itu ada di sini teman-teman, di dokumen yang sering dianggap membosankan ini, laporan keuangan. Anggap aja ini kayak kunci jawaban buat ngintip kesehatan sebuah perusahaan. Dan hari ini kita akan pakai IGAR sebagai studi kasus kita. Kita bedah sama-sama, langkah demi langkah. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita nyemplung ke angka-angka, penting banget buat kita kenalan dulu. Sebenarnya perusahaan apa sih yang lagi kita analisis ini? Jadi, IGAR ini mainnya di industri kemasan. Coba deh bayangin, setiap kali kita beli minuman botol, makanan ringan, atau produk apapun di supermarket, kemungkinan besar kemasannya itu adalah hasil kerja perusahaan kayak IGAR. Ini bisnis yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu neraca keuangan. Kita akan mulai dari sisi aset. Gampangnya, apa aja sih harta yang dimiliki sama perusahaan ini? Nah, aset itu pada dasarnya adalah semua kekayaan perusahaan. Mulai dari pabrik, mesin-mesin canggih, uang kas di bank, sampai tagihan ke pelanggan. Semuanya dihitung buat nunjukin seberapa besar sih skala perusahaan ini. Dan, wow, lihat angkanya. Total aset IGAR itu tembus 1 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main loh. Ini menunjukkan kalau skala operasi mereka itu gede banget. Dan yang paling keren, angka ini bukan karangan saya. Seperti yang bisa kalian lihat, angka 1 triliun ini saya comot langsung dari baris jumlah aset di laporan resmi mereka. Inilah gunanya analisis. Semuanya berdasarkan data, bukan katanya-katanya. Terus, aset triliunan itu asalnya dari mana aja? Sebagian besar ternyata ada di 2 mesin utamanya, PT Avesta Continental Pack dan PT Indo Gravure. Dengan tahu ini, kita jadi punya gambaran di mana harta perusahaan ini disimpan. Sip, kita udah lihat apa yang mereka punya. Sekarang kita balik koinnya. Kita intip sisi lainnya. Apa yang jadi kewajiban atau utang perusahaan. Gampangnya, liabilitas itu adalah semua utang perusahaan. Ini sama pentingnya loh sama aset. Soalnya kalau utangnya kegedean, wah bisa jadi lampu merah. Yuk kita lihat seberapa besar utang IGAR. Total utang IGAR ada di angka sekitar 114 miliar rupiah. Oke, ingat-ingat angka ini ya, karena sebentar lagi kita akan bandingin sama sesuatu yang jauh lebih penting. Nah, ini dia nih bagian yang paling penting buat kita sebagai investor. Setelah semua aset dikurangi sama semua utang, apa sih yang tersisa? Itulah yang namanya ekuitas. Rumus dasarnya simple banget dan ini wajib kita tahu. Aset dikurangi liabilitas, hasilnya adalah ekuitas. Ekuitas ini intinya adalah nilai bersih perusahaan atau porsi kepemilikan kita sebagai pemegang saham. Inilah harta kita yang sesungguhnya. Dan untuk IG Arbong, total ekuitasnya ada di angka 892 miliar rupiah. Angka inilah yang menjadi hak para investor setelah semua kewajiban perusahaan lunas. Sekarang, ayo kita adu datanya. Di satu sisi ada utang 114 miliar. Di sisi lain ada kekayaan bersih hampir 900 miliar. Jomplang banget kan? Ini adalah sinyal yang super bagus. Artinya perusahaan ini nggak keberatan utang dan punya pondasi modal yang kokoh banget. Nah ini tips penting dari saya. Jangan cuma silau sama total aset yang kelihatannya besar. Yang paling penting adalah seberapa kuat ekuitasnya kalau dibandingin sama utangnya. Itulah yang nunjukin kekuatan sejati sebuah perusahaan. Punya neraca yang kuat itu bagus, tapi itu kan cuma potret sesaat. Sekarang kita mau lihat filmnya. Kita mau tahu perusahaan ini beneran bisa nyetak duit atau enggak. Ibaratnya gini, punya benteng yang kokoh itu keren. Tapi benteng ini menghasilkan sesuatu enggak? Mesin bisnisnya beneran jalan dan nyetak uang enggak? Yuk, kita cari jawabannya di laporan laba rugi. Dan ini dia jawabannya. Lihat grafiknya deh. Dari 27 miliar di tahun 2024, laba bersih IGAR melesat lebih dari 2 kali lipat jadi hampir 60 miliar di tahun 2025. Ini bukan sekedar untung, ini namanya pertumbuhan yang eksplosif. Ini tips kedua dari saya.
Laba itu ibarat jantungnya perusahaan. Perusahaan yang sehat itu nggak cuma punya neraca yang kuat, tapi juga mesin laba yang terus berdetak dan makin kencang dari tahun ke tahun. Oke, kita udah membedah 3 elemen kunci, aset, liabilitas, dan laba. Sekarang mari kita simpulkan apa aja yang udah kita pelajari dan apa langkah selanjutnya buat Anda. Jadi, ayo kita rangkum temuan kita. 1. IGAR ini memain besar dengan aset triliunan. 2. Struktur modalnya sehat banget dengan ekuitas yang jauh lebih besar dari utangnya. Dan yang paling penting, mesin labanya bukan cuma jalan, tapi lagi ngebut dengan pertumbuhan yang luar biasa. Analisis ini bukan cuma tentang IGAR ya. Ini tentang membekali Anda dengan sebuah kerangka kerja. Sebuah metode simpel, periksa asetnya, bandingkan utang dengan ekuitas, dan pastikan labanya bertumbuh. 3 langkah ini bisa Anda pakai di perusahaan manapun. Jadi sekarang, ilmunya sudah di tangan Anda. Pertanyaannya, perusahaan mana yang akan jadi target analisis Anda selanjutnya?